kenapa bisa nggak sih kita itu meminta kepada para partai pendukung kita itu untuk ikut bersama kita berjuang, mengerahkan massa gitu. Kali karena di partai itu pakai struktur, ya itu mereka itu para anggotanya mungkin ikut apa kata partai gitu. Maka saya undang di tanggal 27 dan 28 Maret ini, ayo sama-sama kita ramaikan Mahkamah Konstitusi. Insya Allah capres dan cawapres kita akan hadir dan kita akan kumpul, ya kita ngeriung, kita zikir, kita ketuk pintu Allah. P3 aja merasa dilindungi juga. Bahkan PSI merasa suaranya juga hilang. Semua partai merasa suaranya hilang. Jadi faktor kecurangan ini menjadi penting untuk menjaga sifat kejujuran partai, jujur, adil, langsung umum, bebas, rahasia. Tanggal 1 itu jatuhnya hari Rabu, Kamis, Jumat akan terus kita lakukan aksi. Dan dalam waktu dekat kita akan lakukan pemberitahuan aksi kepada Mabes Polri bahwa aksi akan dilaksanakan 1 minggu. Dari Aliansi Seksi 70 akan melakukan pemberitahuan aksi selama 1 minggu. Dan diharapkan kepada seluruh Indonesia, tolong rakyat Indonesia, ayo kita bersatu bergabung, jangan jadi penonton. Jangan. Aku mau nanya nih ya, pada Ustadz Ile, Ustadz Eka, dan John, kita ini kan di dalam 01 ini punya banyak koalisi partai, dan tapi yang kita lihat kenyataannya pada saat kita aksi gitu ya, kan hanya relawan aja nih. Sebetulnya tujuan kita sama sama mereka. Nah, kenapa bisa nggak sih kita itu meminta kepada para partai pendukung kita itu untuk ikut bersama kita berjuang, mengerahkan massa gitu. Itu aja sih. Karena kalau kita mengandalkan relawan gitu ya, relawan itu punya banyak sifatnya sukarela gitu. Jadi kalau misalnya kalau kita ini koalisi perubahan itu dibentuk karena punya satu tujuan. Ini kan kita masih punya satu tujuan nih. Itu aja sih. Ya. Ini pertanyaan yang sebenarnya pertanyaan publik ini yang harus dijawab. Banyak yang harus menjawabnya. Mungkin kita kasih pendapat aja bahwa kenapa para partai koalisi tidak membantu kita setelah selesai pilpres dan kita menolak kecurangan itu kan. Di antaranya salah satunya karena kekuatan daripada timnas itu nggak bisa untuk memberikan instruksi untuk sama. Dan ini semuanya yang kita turun semua kan orang-orang relawan semuanya, inisiatif kita karena kita ingin perubahan seperti itu. Jawaban, kalau pendapat saya bukan jawaban, pendapatnya barangkali karena di partai itu pakai struktur, ya itu mereka itu para anggotanya mungkin ikut apa kata partai gitu. Nah, satu-satunya jalan kita tadi sesuai yang apa Bang udah John bilang, kita harus datangin tuh ya para partai koalisi, kita minta bantuannya, ayo kita turun bareng. Apalagi ini udah di MK nih. Artinya apa? Tadi dulu bilang bahwa celahnya kecil tapi kita terus optimis, masih ada kesempatan karena jelas kan struktur dan masif ini emang jelas udah kecurangannya. Kita butuh perubahan itu salah satunya kita datengin lah. Itu harus ada wasilahnya nih. Mungkin barangkali Bang John yang lebih dekat dengan partai koalisi kan, pengurus partai koalisi semuanya. Ya, beliau bisa menyambung lidah kita nih pada kita kerahkan beliau. Ya, jangan beliau Bang Lima. Ya, kita kan anak buah. Nanti Pak Enam. Buntut terus gimana pala? Oh iya. Iya, kalau palanya buntut. Ada yang sering demo nih. Ini Ayo, Guru Eka mungkin masukannya. Ini masukan cakep ini, pertanyaan bagus, pertanyaan bagus ini. Ya kita doang yang aksi gitu, kelihatannya sedikit. Artinya kalau kita kelihatan sedikit, ya mereka nih menganggap ya, nanti juga selesai. Dianggap kita aksi kita ini seremonial doang. Iya, seremonial ya udah kita juga nggak hilang aja bubar sendiri gitu paling. Jadi dikecilin kita. Nah, barangkali dengan adanya dari koalisi partai ini mau mengirim massa, mengerahkan massa kan lebih kelihatannya greget lagi, semangat lagi gitu loh. Sebenarnya tujuannya benar sama, antara tujuan relawan dengan tujuan mereka sama kita. Ya gue kira-kira masukannya. Ya, memang hampir dari beberapa para aktivis mempertanyakan itu. Jadi apa yang bertanyakan Mbak Mendung ini banyak juga yang bertanyakan. Bahkan beberapa aktivis di Tripilar ya itu mengatakan kenapa sih struktur partai tidak menurunkan masanya gitu. Turun dong, jangan waktu kampanye pilek saja pada ya bahasa itu selalu memang
menjadi pertanyaan-pertanyaan banyak kawan-kawan. Dan ini memang tidak bisa kita pungkiri bahwa selama ini kita turun baik itu di KPU, di DPR, ya, kebanyakan memang dari relawan. Ya. Karena semuanya ini memang menjadi satu bahan pemikiran bersama bahwa relawan tidak selamanya itu mampu untuk menggerakkan karena keterbatasan. Iya. Tapi kalau misalnya pakai struktur partai, mereka tinggal menginstruksikan daripada konstituennya, mungkin akan bergerak. Ya. Ya, ini yang kita harapkan, artinya ini kan buat kebersamaan. Seharusnya memang para petinggi-petinggi partai bisa untuk menggerakkan. Banyak pertanyaan ini, ya, ada di grup USM, ada di grup PA, ada di grup, semuanya bertanyakan itu. Ya, kita mesti pertanyakan juga kenapa apa sebabnya sih mereka nggak mau gitu. Ya. Itu yang perlu kita pertanyakan lagi. Betul. Di mana kendalanya mereka nggak mau turun, Betul. yang nggak mau mengerahkan itu kata. Itu dia. Kita mungkin ya ini sebagai masukan saja. Alangkah baiknya nanti kita akan berkonsolidasi koordinasi. Ya, walaupun saat ini kita sedang fokus di MK, kita coba untuk nanti silaturahim lah. Ya, silaturahim ke struktur partai, Bisa komunikasi lewat kita by phone bisa kita ya, bisa mudah-mudahan Kiai Tile dekat dengan petinggi Nasdem. Alhamdulillah. Ya, terus juga mungkin ada yang dekat dengan Udah punya kartu nih. PKS, bahkan udah punya kartu, luar biasa. Kiai Tile udah punya kartu nih, direkam loh. luar biasa. Jadi Saya punya kartu vaksin. ini luar biasa, nanti tinggal dipertanyakan saja ya, mudah-mudahan di MK ini saya berharap tanggal 27 28 Amin. ya, bisa hadir di MK. Ya, ini sekaligus mengundang ya kepada rakyat Indonesia yang masih peduli kepada bangsa dan negaranya, peduli terhadap pemilu curang. Ya, kalau kita nggak peduli, kita akan dicurangin mulu sampai kapanpun. Betul. Ya, kalau bukan sekarang kapan lagi? Ini saatnya kita bergerak. Maka saya undang di tanggal 27 dan 28 Maret ini, ayo sama-sama kita ramaikan Mahkamah Konstitusi. Insya Allah Capres dan Cawapres kita akan hadir. Dan kita akan kumpul, ya, kita ngeriung, kita zikir, kita ketuk pintu Allah. Kita ketuk pintu langit, mudah-mudahan ya Allah berikan taufik hidayahnya kepada hakim konstitusi untuk mereka ini diberi keberanian, ya, diberi kekuatan. Amin. Dan tidak takut dengan intimidasi, ancaman ataupun segalanya. Kenapa? Karena mereka harus berani menegakkan kebenaran. Ya, Semangat maka itu terus. semangat kita. Maju Ya. terus, pantang mundur. Maju. Maju terus, pantang mundur. Jadi jangan pernah merasa lelah, jangan pernah merasa letih. Perjuangan belum selesai. Belum. Ya, belum selesai. Titik Presiden kita masih semangat. Insya Allah ada solusi. Faiza azamta fatawakal Allah. Masya Allah. Ya, kita bergerak bukan karena dibayar. Betul. Ya, Kita relawan nggak ada yang pernah dibayar. dibayar. Ya, insya Allah kerja hati kita, maka kita akan terus bersama presiden kita yang memang sama-sama kita harapkan bisa memimpin bangsa dan negara. Itu aja mungkin Mbak Indah. Ya, kita Mbak Indah, Mbak Nunuk. Mudah-mudahan kita bisa konsolidasi, koordinasi, dan pejuang-pejuang perubahan tetap istiqomah bersatu. Ya, amin. Itu yang Amin, penting, amin. Itu yang ya. penting. Dua misi kita, MK dan DPR. Ya, MK diselesaikan, mudah-mudahan MK walau sekecil apapun peluang, tapi kalau kata Allah kun fayakun, selesai. Selesai. Ya, Allah pasti akan memenangkan. Amin. Terima kasih. Takbir. Allah. Semuanya ini pendukung Anies nih atau Amin. Partai politik kita bilang ke mereka, ayo temanin kami. Kami kan sudah bayar tanggung jawab untuk memilih bapak semuanya. Sekarang temani kita sama-sama di sini yuk. Caranya apa? Suruh pendukung mereka, simpatisan mereka, kader-kader mereka datang. Ya. Kalau nggak bisa besok ya tanggal 28. Kalau nggak itu tanggal 1 atau tanggal 4. Jadi kalau tokoh-tokoh yang kita anggap itu bukan tokoh-tokoh yang kontradiktif, itu sifatnya menghimbau, ngajak. Jadi kita membesarkan gelombang pendukung kita gitu. Nanti ada sendiri yang ingin memperkuat, ingin provokasi polisi, itu beda ya. Karena apa? Ini partai-partai ini kan juga berpikir ini. Kalau MK ini
lolos, mungkin bukan hanya kita yang diuntungkan, 02 juga mungkin mau aja. Kenapa? Kan mereka juga sedang pusing sekarang ini. Kenapa? Karena di dalam juga mungkin menganggap ini pasangan ini juga agak ideal, banyak yang ya ada plus minus lah. Jadi kalau masalah MK ini, karena ini persoalan kecurangan, tidak banyak resistensi menurut saya di semua partai ya. Kan partai merasa juga ada kayak P3 dia merasa dicuri juga. Bahkan PSI merasa suaranya juga hilang. Semua partai merasa suaranya hilang. Jadi faktor kecurangan ini menjadi penting untuk menjaga sifat kejujuran partai, jujur, adil, langsung umum, bebas rahasia. Jadi kalau besok misalnya ada tokoh-tokoh kita yang ketokohannya itu bisa mengkonsolidasikan dukungan, itu bagus juga. Dimunculkan sebagai pihak yang bisa merangkul semua. Orang yang ragu-ragu untuk datang menjadi lebih yakin. Orang yang selama ini sudah mantap menjadi lebih mantap lagi. Nah, saya bayangkan misalnya tokoh-tokoh sekaliber Ustaz Pile, Pak Din, atau Haji Roma, atau siapapun ya di Jakarta yang bisa memiliki basis yang selama ini juga sudah kita lihat pendukungnya banyak, itu bisa menyampaikan orasinya yang sifatnya itu memang menjaga suasana kondusif, menggerakkan orang-orang di dalam untuk bekerja sesuai dengan tanggung jawabnya, dengan amanatnya. Karena Undang-Undang Dasar itu, Undang-Undang menyatakan ini semua hakim konstitusi itu harus punya visi kenegarawan. Nah, sumpahnya itu artinya apa? Dia tidak mengelola hanya satu kepentingan, tapi kepentingan bangsa. Gitu. Nanti kita ngomong Kuhap. Ya, bisa juga. Ini kan tidak melawan rezim. Betul. Ini adalah menegakkan keadilan. Betul. Kita sampaikan itu. Itu menurut saya malah bagus itu. Jadi tidak dalam konteks sedang melawan satu pihak misalnya 02 atau pemerintah, tidak. Ini sedang memperjuangkan keadilan. Namanya di Mahkamah Konstitusi. Jadi harapan kita adalah 7 hakim atau 9 hakim itu bekerja sesuai dengan sumpahnya. Dan dikuatkan oleh kita-kita di luar dengan memberikan dukungan kepada mereka agar mereka bekerja sesuai dengan undang-undang. Kalau mereka sudah tegas dan benar, adil, rakyat mendukung. Itu cak banget itu. Betul. Dan partai-partai nanti kalau teman-teman sepakat misalnya datangin ketua partainya, mungkin DPW-nya dulu di Jakarta. DPW Nasdem siapa, DPW PKS, PKB, kalau perlu presidennya atau pimpinannya, Pak, ayo Pak bantuin rakyat. Rakyat itu minta keadilan, bukan menumbangkan satu rejim, bukan keadilan aja. Sehingga apa? Hakim-hakim MK itu bisa memutuskan sesuatu yang benar. Nah, kalau kata Mama tadi itu ada 1000 Mama dari partai-partai pendukung. Wah, itu dasar luar biasa. Mereka yang di depan menyuarakan gitu kan. Misalnya Ustaz Tile, Ustaz Eka atau yang lain-lain gitu ya. Forum ulama atau habaib, ya mereka menghimbau sesuai dengan kapasitasnya. Menenangkan umat, menyejukkan, kemudian membuat yang di dalam juga semakin yakin dia keputusannya didukung oleh umat, oleh masyarakat. Waduh, kalau itu terjadi Ramadan ini berkah betul ini. Amin. Iya kan? Jadi yuk Kak, belajar ya. Hah? Jadi ya. Insya Allah beliau istiqorah malam ini. Karena beliau adalah guru kita. Jadi kita doakan beliau. Iya loh, aku guru benar. Guru semua, mana muridnya? Itu rumahnya pasti turun kan, benar. Iya. Rumahnya pasti di Jakarta pasti turun ya. Iya. Remako. Kalau yang turun mazulkan Jokowi, ya itu kan bukan ranahnya Pak Kiai. Tapi kalau Kiai, tolong Benar. Tapi tugas kita tugas kita yang penting sekarang ini kita konsultasi ke partai. Iya, yang kedua nanti organisasi-organisasi kayak kita kan punya FUHAB ya dari kalangan ulama dan habaibnya biar turun semua gitu kan. Iya. Walaupun nggak semua tapi mau ikut turun. Ada yang mewakili ya turun. Ya. Bagus itu. Kita bawa. Kita kan nggak ada mokom kan, karena nggak ada surat pemberitahuan bilang Nggak ada. itu nanti. Nggak ada. Itu nanti orasi itu bagaimana? Kursi aja. Di kursi. Nggak apa-apa. Kayak megafon yang punya itu aja. Pejabat ada megafon. Mobil. Cuma siapa? Ketum. Lo mobil berbeda apa? Kita kan kalau Aku ada pakai itu. mobil kemana juga pakai hati aja bisa. Iya. Amin. Tapi aku ada ini sih nanti aku bawa apa namanya Megafon. sound system ada nih lumayan sih ya pakai. Emang megafon di mobil? Iya. Ya. Radio. Di Kan gini loh. Ini orang-orang hebat itu bilang, ini Pak Anies ini sudah tersurat Betul. di menurut pandang mereka ya Tersurat dan tersirat. sebagai pemimpin yang akan muncul di Indonesia.
Itu kan kita dengar dari orang-orang pintar, Iya. orang-orang alim, dan mereka mendoakan memang pemimpin Indonesia itu yang sekarang itu ya yang 4 itu, Siddiq, Tamliq, Karena partai politik itu biar bagaimanapun, satu dia pencitraan, kedua watak partai politik kita hari ini itu pragmatis dan oportunis, ya kan? Nah, kenapa sekarang kelihatan relawan yang banyak protes terhadap pemilu curang ini? Partai politik tidak. Karena itu tadi, partai politik biar bagaimanapun punya kepentingan dengan kekuasaan. Nah, cilakanya partai politik kita ini itu selalu bergantung dengan kekuasaan. Mayoritas saya, oposisi rata-rata paling 1-2. Yang hari ini konsisten menjadi oposisi cuma PKS. Sisanya itu bergantung dengan kekuasaan. Gitu loh. Jadi, kalaupun dia turunkan masanya, itu tidak atas nama partai politik. Itu satu. Kedua, dia klaim relawan. Oh, itu kader saya. Banyak kalau kamu misalnya datang muter, diklaim. Jadi relawan itu diklaim sebagai basis massa daripada partai politik. Makanya kenapa disarankan relawan itu pakai atributnya masing-masing supaya tidak terklaim. Kalau dia pakai bebas, pakaian bebas, itu diklaim. Makanya saya sering sarankan para teman-teman yang turun itu pakai atribut. Kenapa saya bilang teman-teman harus pakai atribut tanda supaya tidak diklaim partai politik, agar partai politik kita ini benar-benar mau bertanggung jawab terhadap situasi hari ini. Karena dia juga kok yang ciptakan situasi hari ini. Kita belak-belakan aja bicara. Jangan apa-apa kita mau bicara seneng-senengin partai politik, enggak. Karena ini tanggung jawab dia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa. Pemilu ini brutal, amburadul akibat mayoritas masyarakat kita itu dalam kondisi bodoh dan miskin, sehingga dianggap hari ini sistem politik di tanah air itu ada 3 karakternya. Politik Indonesia itu feodal, transaksional, dan oligarki. Nah ini yang harus dilawan hari ini oleh relawan yang militan ini, ya kan? Saya tahu lah teman-teman yang ngumpul di sini idealisme cukup kuat. Pertanyaannya adalah seperti seidealis beginikah mentalitas relawan dibanding partai politik? Nah ini belum apa-apa. Nasdem belum pertemuan dengan Prabowo ini. Kemarin diawali 2 kali pertemuan dengan Jokowi. Apa orang pantas curiga? Ya wajar orang curiga, ya kan? Kedua, ngapain juga belum apa-apa juga udah kasih karpet merah buat Prabowo. Giliran Anies datang nggak dikasih karpet apa-apa. Ini kan menjadi pertanyaan publik. Itu apakah itu siasat ataukah memang watak oportunisnya saya bilang tadi ini partai politik? Ya wallahu alam bisawab. Itu biar waktu yang menjawab. Nah kemudian proses MK kita hargai. Nah inilah saatnya dalam kesempatan ini MK itu memperbaiki dirinya. Yang kemarin sudah hancur-hancuran lah gara-gara putusan MK nomor 90 itu, ya kan? Nah ini saatnya dia harus memperbaiki diri, karena saya lihat ada indikasi keseriusan untuk MK ini kembali menjadi benteng terakhir konstitusi kita. Yang pertama, tidak lagi melibatkan Anwar Usman dalam rangka menjadi salah satu hakim dalam perselisihan pilpres ini atau pemilu ini, ya kan? Nah, yang kedua, memang ada beberapa komposisi pergantian hakim sekarang. Misalnya Wahiduddin Adam kemarin diganti sama siapa lagi ini? Asrul Sani yang dari DPR. Kemudian dari MK juga udah masuk juga tuh. Ada 2 hakim baru. Irwan siapa namanya saya lupa itu. Itu perwakilan dari MA. Nah, kita berharap kepada MK ini itu betul-betul bisa menjadikan dirinya sebagai benteng konstitusi kita. Hari ini betul kata Pak Ustadz bahwa rakyat itu datang hanya untuk menuntut keadilan. Karena kecurangan pemilu ini sangat telanjang, vulgar sekali. Ya kan? Vulgar sekali dan semua orang bisa tahu, bisa mendeteksi ini. Namun yang namanya masyarakat itu kan ketika ditanya, lu bisa buktiin nggak? Ya kan? Ketika itu ditanya kepada masyarakat awam, ya tentu saja masyarakat awam bilang ya kami sulit untuk membuktikan. Emangnya kita aparat? Justru seharusnya aparatlah yang membuktikan itu. Apa yang menjadi dugaan masyarakat agar supaya kecurangan pemilu ini itu
itu clear, tuntas gitu loh di tengah kalangan masyarakat. Sekarang kan jadi isunya kemana-mana nih, ya kan? Nah kalau memang Anda menyatakan bahwa tidak ada pemilu curang, yang jadi pertanyaan masyarakat, kenapa giliran hak angket ada yang kepanasan, ya kan? Ada yang mau gugat lagi, menggugat. Katanya kalau putusannya pemilu ulang, memangnya mau digugat ulang sampai misalnya bukan paslon 02 yang menang. Kan begitu pernyataan terakhirnya Gibran tuh di media sosial. Masa pemilu mau diulang lagi? Apa sampai ada yang menang? Bukan persoalannya situ, karena identifikasi terhadap kecurangan-kecurangan pemilu ini yang STMJ, yang sistematis, terstruktur, masif dan jahat ini vulgar sekali di mata masyarakat. Ya kan? Jadi kecurangan pemilu itu seperti kentut, baunya di mana-mana tapi nggak kelihatan. Kan bukti kecurangannya kan dimulai bukan persoalan yang terjadi di TPS, tapi sebelum bagaimana mengerahkan ASN, menteri-menteri, gubernur, bupati, ya kan, aparatur desa, semua dikerahkan untuk mengenakan paslon 02. Nah, bahkan kemarin RDP kemarin Kementerian Sosial itu cuma mengelola anggaran bansos itu 78 triliun. Lah terus bansos yang habis 497 triliun itu kekurangannya di mana? Nah ini juga dalam kesempatan saya minta DPR panggil dong Jokowi. Jangan cuma menteri-menterinya lu panggil. Harusnya DPR yang ada sekarang itu panggil Jokowi, tanyain tuh 400 triliun itu dananya dari mana? Gitu loh. Karena yang dana yang dikelola oleh Kementerian Sosial, bansos itu hanya 78 triliun. Nah itu. Nah yang ketiga adalah teman-teman kan mau nanti tanggal 27 nih, para aktivis, para relawan yang ingin mendatangi gedung MK, saya harap pihak kepolisian itu tidak memblokade jalanan. Karena sidang MK ini sidang terbuka untuk umum. Itu satu, terbuka untuk umum, jadi siapa aja datang. Mau 1 juta orang juga datang situ bukan urusan polisi. Polisi mah di dalam aja, di dalam gedung MK. Karena sampai saat ini saya belum dapat informasi jika kesekretariatan atau kesekjenan Mahkamah Konstitusi minta bantuan pengamanan aparat keamanan, bukan emang KPU. KPU tuh yang jelas-jelas minta, bahkan minta tambahan anggaran pengamanan. Nah kalau MK enggak. Setahu saya selama sidang terbuka untuk umum siapapun berhak hadir di situ. Masalah jumlah, walau mau 1 juta datang di situ nggak ada urusan. Toh dia datang dengan damai. Warga datang ke sana, masyarakat datang ke sana ingin melihat proses perjalanan sidang ini seperti apa. Benar kagak? Apalagi ini kita dengar bahwa Pak Anies juga mau datang tuh sebagai salah satu pemohon dalam perkara tersebut. Ya wajar dong didampingi oleh para pendukung-pendukungnya gitu loh. Jadi pihak keamanan salah besar kalau Anda memblokir lagi jalan pas di bawah jembatan samping Indosat. Itu keliru. Karena sidang MK ini terbuka untuk umum. Jangan sampai pihak kepolisian disalahkan, menghalang-halangi. Ya kan? Orang untuk datang di persidangan itu hak konstitusional. Kewajiban setiap warga negara ketika persidangan itu dinyatakan terbuka umum, maka siapapun warga negara berhak untuk hadir di situ. Hakim yang mutusin. Jadi jangan lagi pihak kepolisian bikin undang-undang baru atau peraturan-peraturan baru di lapangan yang menghalang-halangi orang untuk datang. Jadi dalam kesempatan ini saya mengimbau kepada semua pihak seluruh Indonesia yang ingin menyaksikan persidangan pembukaan pada tanggal 27 sidang MK gugatan Pilpres ini, ayo silakan datang. Datanglah berbondong-bondong nemenin Pak Anies gitu kan. Karena ini dalam rangka kita ingin menuntut keadilan dan kebenaran bagi perbaikan terhadap demokrasi kita yang sudah dirusak oleh Jokowi. Kan akibat cawe-cawe Jokowi, ya kan, akibat abuse of power yang dilakukan oleh Jokowi, pemilu kita menjadi pemilu terburuk sepanjang pemilu dilaksanakan setelah reformasi sampai saat ini. Dan itu diakui dan itu dinilai oleh dunia internasional. Jadi dalam dan luar negeri udah mencaci maki sistem pemilu kita kali ini yang benar-benar berantakan. Bang, jadi ada satu lagi bang. Iya. Kan ini kemarin ada survei Kompas 62% warga itu setuju dengan hak angket. Iya. Dan sekarang konsentrasi massa itu ke MK. Iya. Apa hak angket ini jadi terlupakan bang? Lalu bergeser ke MK atau gimana? Padahal 62% itu dari hasil survei Kompas, masyarakat setuju dengan hak angket. Ya, saya pikir ini dua hal yang berbeda ya. Satu, penyelesaian di legislatif melalui hak angket kita juga dorong. Makanya kemarin kita aksi untuk mendorong itu. Kalau 62% ya kan yang mendorong
rakyat mendorong setuju dengan hak angket, maka sebenarnya itulah suara oposisi hari ini, itulah suara 01 dan 03 sebenarnya, bukan 02. Jadi kalau 58% angkanya 02 wajib dipertanyakan karena tidak sinkron dengan orang yang ingin mendukung hak angket, karena hak angket itu akan mengungkap tabir bagaimana kecurangan-kecurangan pemilu itu terjadi secara sistematis, terstruktur, masif dan jahat itu. Nah di situ juga akan dibelejetin. Dan di sini juga saya himbau kepada seluruh partai politik, ya kan, khususnya yang 5 ini, sudahlah, ya kan, ini di akhir masa jabatan sebagai ketua DPR, berikanlah yang terbaik kepada rakyat Indonesia. Saya tahu anggota lembaga DPR kita ini bukan lembaga yang murni dan suci, banyak dosa juga. Nah dengan digelarkannya hak angket ini, anggaplah itu sebagai langkah-langkah pencuci dosa-dosa Anda yang terdahulu. Anda mengkhianati rakyat, membuat undang-undang seperti apa yang diinginkan Jokowi, sehingga kebebasan berbicara, kebebasan demokrasi, cawe-cawe politik, apa segala macam, mengakibatkan kondisi demokrasi Indonesia saat ini berada di dalam titik nadirnya. Sehingga perlu gerakan-gerakan rakyat, perlu juga gerakan-gerakan politik di parlemen untuk berkolaborasi, bekerja sama, meluruskan kembali bangsa ini sesuai dengan amanah konstitusi. Jadi ini suatu hal yang berbeda. MK yang memang lebih spesifik adalah kepentingan para pihak yang bertarung di Pilpres. Hak angket, nah itu lain lagi. Dan itu tetap saya pikir semuanya bisa dijalankan secara paralel. Saya kira dua. Dan itu bukti bahwa memang kalau sampai pemilu curang ini tidak bisa diungkap, maka pemenang siapapun yang dinyatakan atau dianggap atau dimenangkan oleh KPU, itu yakinlah pemerintahannya akan kacau balau karena tidak mendapatkan legitimasi yang baik dari seluruh Indonesia. Pasti seperti Jokowi 2019 dia curang, mulai 2019 sampai detik ini demonstrasi terus terjadi. Saya sendiri udah gak kehitung berapa kali turun aksi, mungkin ratusan ribuan kali kita turun aksi setiap tahun. Bahkan tercatat kami melakukan aksi tahun 2020 pada saat sebelum COVID, itu 180 kali kami aksi dalam 1 tahun. Jadi bayangkan. Untuk May Day ya, bocoran May Day nanti di bulan Mei. Ini aksi buruh kira-kira seperti apa, Bang? Ya aksi buruh jelas, walaupun dalam kesempatan ini kan hari libur ya. Bagi kami dari kaum buruh itu bukan hari libur, itu bukan hari untuk berekreasi. Itu adalah dalam rangka memperingati Hari Buruh Internasional. Buruh kondisi hari ini sama dengan rakyat lainnya. Banyak sekali mengalami penindasan dan pengisapan dari kebijakan-kebijakan rezim Jokowi yang sama sekali tidak berpihak kepada rakyat, kepada buruh. Maka dari itu buruh dipastikan akan turun. Nah, turun totalitasnya, akan turun. Semua sudah kita instruksikan kemarin tanpa kecuali. Seluruh anggota yang terlibat dalam aliansi aksi juta buruh itu harus turun. 40 federasi katanya. Ya 40 federasi akan turun semua, dan khusus untuk daerah Jawa Barat, DKI Jakarta dan Banten, semuanya akan dikonsentrasikan untuk mengepung istana. Dan jika Jokowi tidak bisa mengambil keputusan saat itu, maka aksi akan dilanjutkan tanggal 2, 3, dan 4. Nah itu saya nggak tahu apa di daerah akan melakukan pemogokan atau penutupan pemogokan nasional. Nah itu nanti akan dibahas lebih teknis, tapi intinya aksi Mei bulan ini itu 1, 2, 3, 4 itu karena tanggal 1 itu jatuhnya hari Rabu, Kamis, Jumat akan terus kita lakukan aksi. Dan dalam waktu dekat kita akan lakukan pemberitahuan aksi kepada Mabes Polri bahwa aksi akan dilaksanakan 1 minggu. Dari Aliansi Aksi Juta Buruh akan melakukan pemberitahuan aksi selama 1 minggu. Dan diharapkan kepada seluruh Indonesia, tolong rakyat Indonesia, ayo kita bersatu bergabung, jangan jadi penonton, jangan nonton kita. Titik kumpulnya di mana tuh? Ya rencananya kita akan pusatkan di Sudirman Tamrin mengarah ke istana. Jadi mungkin ada nanti teman-teman dari Harmoni, ada yang dari Tugu Tani, ada yang dari Bundaran HI, itu akan semua mengerucut kepada istana. Jadi saya minta dalam hal ini Pak Jokowi, kalau nonton tayangan ini Anda kan kangen di demo. Ya kan, tolong kalau kami nanti demo jangan lagi Anda keluar negeri atau keluar kota, temui kami. Kami ingin mempertanyakan kebijakan Anda yang sontoloyo ini. Ya kan, saya Daeng Wahidin, Presiden PPMI, mewakili teman-teman Aliansi Aksi Juta Buruh, menyatakan saat ini Jokowi adalah musuh rakyat Indonesia karena Anda sudah menjadi pengkhianat konstitusi, penjahat demokrasi.
Mungkin itu saja dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.